warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Ayu Fernanda. Saya dari kelas pagi Prodi Sistem Informasi semester 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS dari mata kuliah Agama dan Etika. 1. Berikan contoh-contoh peristiwa atau cerita yang nyata terjadi yang pernah kalian jumpai mengenai makna al-hub ilah ma'wa filah atau mencintai karena Allah dan dalam ketaatan kepadanya. Saya mengambil contoh ta'aruf. Kakak sepupu saya berta'aruf dengan seorang wanita yang ia sukai. Beliau berta'aruf untuk menghindari fitnah dan zina yang dapat menyebabkan adanya dosa besar. Selain itu, dengan adanya ta'aruf, beliau dapat mengenal calon wanita tersebut sebelum proses khitbah dan pernikahan. Beliau mencintai wanita tersebut karena Allah dan bukti ketaatan kepada Allah tanpa melakukan zina yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh agama Islam. Nomor 2. Berikan contoh-contoh peristiwa atau cerita yang nyata terjadi yang pernah kalian jumpai mengenai makna al-mahabbatu ma'allah, mencintai selain Allah bersama Allah. Saya mengambil contoh yaitu memberi sesajen untuk roh nenek moyang. Desa tetangga saya melekat dengan tradisi sesajen yang bernama Nyadran Turi setiap tahunnya. Tradisi tersebut berisi acara pagelaran hibungan gong atau gamelan dan memberikan sesajen di bawah pohon besar di tempat mereka biasa melakukan tradisi itu. Orang-orang di desa tersebut memasak makanan dan dibagikan dengan orang sekitar. Konon katanya, jika tidak melakukan tersebut, desa itu akan mendapatkan balak atau bencana. Sebagai seorang mukmin, menurut saya hal tersebut tidak patut dilakukan. Cukup bertawakal kepada Allah dan percaya bahwa bencana datangnya dari Allah, bukan karena tidak melakukan tradisi nenek moyang. Semoga anggapan-anggapan masyarakat desa tersebut segera hilang dan berada di jalan yang benar. 3. Berikan contoh-contoh peristiwa yang nyata terjadi yang pernah kalian jumpai mengenai makna rintangan setan yang kedua, yaitu mengada-ngada atau tidak sesuai tuntunan tata cara dalam urusan ibadah atau agama. Saya mengambil contoh selamatan kematian. Di desa saya melekat dengan tradisi selamatan kematian. Termasuk keluarga saya pernah mengadakan acara selamatan untuk kakak saya yang sudah meninggal. Selamatan kematian dilakukan di hari ke-7, 40, 100, dan 1000 hari. Di dalam ajaran agama, tradisi ini tak ada tuntunannya, tetapi melakukan tradisi ini untuk mengirim doa orang yang sudah meninggal. Syariat sebenarnya ingin meringankan beban hambanya, tapi karena melakukan tradisi ini, beban bertambah dan melakukan hal itu tidak wajib. Bukannya dengan meninggalnya keluarga diringankan beban oleh tetangga sekitar, justru dia harus melaksanakan selamatan kematian dengan sebenarnya tidak ada tuntunannya dalam agama. 4. Berikan contoh-contoh peristiwa yang nyata terjadi yang pernah kalian jumpai mengenai makna rintangan setan yang ketiga, yaitu dosa kecil. Saya mengambil contoh diri saya sendiri yang pernah tidak bertegur sapa dengan teman sesama muslim. Saya tidak bertegur sapa karena ada suatu masalah di antara kami. Tetapi lama-lama saya menyadari bahwa dalam agama Islam tidak bertegur sapa melebihi 3 hari tersebut dilarang. Lalu saya segera menyelesaikan masalah tersebut dengan teman saya dan akhirnya kami rukun kembali. Untuk contoh yang kedua, saya pernah memandang dengan pandangan yang diharamkan. Saya pernah memandang seorang lelaki yang bukan mahram saya. Saya memandang seseorang lelaki tersebut berarti sudah melakukan zina mata yang termasuk dosa kecil. Dan dosa kecil tersebut jika terus saya lakukan akan menumpuk dan menjadi dosa besar yang dapat membinasakan diri saya. Nomor 5. Jelaskan apakah seseorang itu bisa dikatakan beriman sebelum datang ujian atau cobaan kepada mereka. Orang yang beriman
itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3 menegaskan bahwa orang beriman pasti akan diuji yang dapat berupa hal menyenangkan atau hal tidak menyenangkan. Seperti dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3 bahwa ujian tersebut itu datang kepada seorang hamba, dan jika seorang hamba bisa melewati ujian tersebut, maka ia disebut sebagai orang yang beriman. Ujian tersebut ialah menjadi bukti wujud nyata kualitas keimanan seseorang mukmin kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.